Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kehadirannya teman-teman sekalian. Melanjutkan tugas dari Pak Sabhan untuk materi yang berikutnya terkait eh, distribusi. Diminta untuk kita sharing di pembahasan pertemuan 11 dan 12 sesuai informasi yang sudah disampaikan di grup. Saya akan buka dulu ke materi yang pertemuan ke-11. Oke, di sini di pertemuan 11 terkait kapasitor pada saluran distribusi dengan beban merata. Baik, kalau saya tidak salah, mungkin teman-teman mengingatkan juga, sepertinya materi ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Saban ya, teman-teman, pada Iya, pas saat setelah online juga. sensus. Karena salah sudah disampaikan melalui media video conference juga. Jadi di sini lebih banyak untuk soal ya. Jadi nanti kita latihan dengan soal yang sudah disediakan di dalam materi ini. Baik, kita akan lanjutkan saja ke pertemuan berikutnya di pertemuan ke-12. Ini terkait materi fuse dan recloser di eh, proteksi sistem distribusi bagian pertama. Jadi di dalam proteksi sistem distribusi terdapat dua pengaman, satu fuse dan yang satu adalah recloser. Untuk fuse sendiri memiliki beberapa tipe. Tipe E untuk tegangan tinggi, sedangkan untuk tipe K dan T untuk distribusi. Perbedaan tipe K dan T terdapat pada speed ratio. Untuk tipe kelas K memiliki fast speed ya. Kemudian untuk yang tipe T itu memiliki slow speed. Di rumusnya pun speed ratio-nya sama dengan melting current di 0,1 second dibagi melting current di 300 atau 600 second. Sedangkan untuk tipe E itu biasanya digunakan untuk tegangan tinggi seperti potential transformer protection, power transformer protection, capacitor bank protection, dan high voltage feeder circuit. Kemudian dapat dilihat dari karakter tipe K dan T, seperti yang dibahas di slide sebelumnya, tipe K ini lebih cepat ya, sedangkan tipe T ini memiliki time delay kalau dilihat dari grafiknya. Yang K ini yang kiri ya teman-teman ya, Yang di bawah, Waktunya yang yang ini ya Mas ya, horizontal, yang 15 km, nah itu tuh. 15 kmm ini ya, ini untuk yang kelas K ya, sedangkan yang kelas T dengan karakter berbeda dia memiliki yang lebih lama ya untuk yang T. Kemudian untuk parameter fuse itu ada rating tegangan, continuous current, melting current, kemudian minimum melting time, kemudian total clearing time proteksi. Monggo, mungkin ada yang mau lanjutkan. Selanjutnya ini ada tabel untuk kondisinya sekarang tipe K dan tipe T. Jadi dia kalau misalkan di ratingnya dia mempunyai rating 6 ampere, jadi kondisi selanjutnya dia 9 ampere dan seterusnya. Ini untuk minimum melting dan total clean time. Jadi kalau misal di sini ada dua tipe, ada tipe K sama tipe T. Jadi misal di sini dia mempunyai parameternya 15K mm dan 15K TC. Perbedaannya dia di sini. Kalau misalkan dia di 10 pangkat 2 ampere, maka dia trip di
0,8 second. Sedangkan untuk yang TC itu total clearing time-nya dia lebih tinggi sedikit untuk waktunya dibandingkan dengan MM-nya. Sini ada untuk koordinasi fuse ya. Ada yang dari source yang A dan B. Jadi koordinasi fuse itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu harus gangguan maksimum yang akan diprediksi. Yang kedua harus beban. Jadi untuk koordinasi fuse A dan B dapat dilakukan dengan menggunakan grafik atau tabel koordinasi. Arus gangguan maksimum yang digunakan untuk memberikan waktu koordinasi agar fuse A tidak bekerja tidak lebih cepat dari waktu koordinasi yang diterapkan. Ini tabel untuk koordinasi antara tipe K. Dia ada proteksinya, ada fuse-nya. Ini untuk tabel koordinasi antara tipe T. Sebagai berikut ya bisa dibaca untuk rating dan maksimum voltnya. Ini untuk salah satu contoh soalnya. Nanti kita bisa mengerjakan bareng-bareng untuk menentukan koordinasi fuse di titik A dan titik B. Oke, lanjut ini ada untuk yang kedua recloser. Sini terdapat sekuensi dari operasinya pengaman recloser. Sini ada mulai waktu normal float current, kemudian instantaneous operation ini ketika ada fault current, kemudian kontak open, terus ada waktu kontak close lagi, dan kontak open ini melalui programmed operation. Kemudian ini kan yang tadi itu recursion intervalnya. Ada yang kontak open 1, kontak open 2 sampai kontak open 3. Oke, selanjutnya ini ada gambar ada source dan ini ada switch. Terus ini dihubungkan ke beban ya. Ini juga gambar-gambar sebuah rangkaian recloser. Dan ini ada untuk rating coilnya di recloser itu ada kita pilih berdasarkan arus beban maksimumnya ya. Itu bisa kita baca untuk coil rating continuous ampere 25, terus minimum trip rating 50, interrupting rating 1500. Itu untuk tipe RX R280 916 chopper power Cooper power system. Oke, lanjut untuk setting recloser. Di sini ada time current karakteristik atau TCC. Di antaranya dilihat dari tipe atau jenis kurva TCC, kemudian bisa minimum trip settingnya, kemudian jumlah karakteristik phase atau instantaneous dan delay-nya, kemudian recrossing intervalnya ini 0,5 sampai dengan 60 detik. Ini ada kurva untuk reclosure tadi ya. Mana itu ada instantaneous 1, instantaneous 2, sampai dengan 3. Ini ada time delay. Ini yang kurva yang vertikal ini bagian time second. Kemudian yang horizontal ini current.
Ini ada contohnya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya koordinasi fuse. Ini yang di sisi beban dengan reclosure. Itu ada waktu kerjanya ya. Untuk yang fuse TC ini yang garis biru. Kemudian fuse MM atau melting tadi yang merah. Kemudian untuk reclosure-nya ini ada dua ya. Ada delay-nya sama reclosure phase 2. Ini terhadap arus IF. Lanjut. Kemudian dijelaskan komponen delay. Ini ketika ada gangguan permanen, komponen delay dari reclosure adalah backup untuk fuse. Jika fuse tersebut mengalami atau gagal memutuskan gangguan, jadi ada backup komponen delay dari reclosure. Ini pengaruh pembukaan dan penutupan reclosure terhadap fuse, mana sini karakteristik minimum melting time fuse harus berada di atas karakteristik phase atau instantaneous dari reclosure. Itu gunanya untuk mencegah proses peleburan fuse. Fuse yang telah mengalami proses peleburan tetapi belum putus, itu dapat putus untuk gangguan temporer berikutnya. Untuk selanjutnya, ini ada, oke lanjut. Daerah kerja koordinasi ditentukan oleh karakteristik TC, MM, melting tadi, kemudian arus gangguan maksimum minimum. Ini agar diperoleh koordinasi yang tepat, maka ya kita lihat dari gambar rangkaian dan kurvanya. Ini IA itu kurang dari IF, kemudian untuk IF ini lebih besar dari IA dan kurang dari IB. Ini mana? Oke, untuk yang selanjutnya, untuk reclosure-nya dua phase sama dua slow. Ketika terjadi gangguan fuse mengalami proses melting. Kemudian karakteristik phase pertama dari reclosure akan memutuskan gangguan. Ketika reclosure kembali tertutup, ada kemungkinan fuse terputus sebelum karakteristik phase kedua reclosure bekerja. Itu ada kurvanya IA, IB, kemudian itu ada IF max yang di garis putus-putus. Oke, lanjut. Nilai IA dan IB dapat diperoleh secara grafis atau menggunakan tabel. Secara grafis, kurva karakteristik phase reclosure dikalikan dengan faktor K. Faktor K itu tergantung dari waktu reclosing-nya, kemudian jumlah operasi phase dan delay slow. Ini ada IA ampere minimum, IB ampere maksimum. Oke, lanjut. Oke, bisa lanjut. Oke, saya lanjut. Jadi ini salah satu contoh dari produk eh, recloser dan fuse yang bermerek Cooper Power System. Di sini dapat dilihat fuse linknya mempunyai tipe 25T, 30T, 40T, kemudian dengan maksimal ampere yang sudah ditentukan dari tiap masing produk, ampere maksimum dan ampere minimum. Ini dapat dipilih sesuai dengan nanti pada aktual pembebanannya seperti apa. Sehingga pemilihan fuse ini harus disesuaikan dengan beban yang ada di jangkauan. Kemudian untuk contoh, fuse 25T dapat dikondisikan dengan reclosure jika gangguan yang akan diputus oleh fuse di antara 200 ampere sampai dengan 750 ampere. Nah, di sini dapat dilihat ya dari gambar single line ini bagaimana koordinasi reclosure dengan fuse pada sisi sumber.
recloser ini yang tanda R ya, teman-teman ya, betul ya. Kemudian yang fuse ini di atas, itu dapat dilihat recloser dapat berkoordinasi dengan sistem di transmisi yang memiliki fuse. Kemudian untuk rating tegangannya tadi sudah disebutkan untuk rating tegangan di 2,4 kilovolt, kemudian ada rating tegangannya di 2,7, sedangkan yang di distribusi kita ya tegangannya di 20, ini dapat menggunakan di 23, kemudian dengan rating maksimum di 25. Tentu di rating maksimal ini ditentukan dari kondisi beban ya, nanti disesuaikan dari kondisi passenger di Surabaya biasanya di Surabaya. Kemudian untuk travel ini diberikan untuk rating tegangan 7,2, 14,4, 17, dan 20,5 atau 7,8, 15, 19, dan 27. Untuk tipenya ada yang melting dan continuous current. Tipe E untuk melting time current characteristic of A-rated link. Di sini dapat dilihat dari dari tabel current reading 100 ampere and below atau above 100 ampere. Jadi untuk yang di bawah 100 ampere melting time-nya di 300 second, continuous current-nya 200 sampai 240% dari melting. Sedangkan untuk yang di atas 100 ampere itu melting-nya di 600 second, continuous current-nya di 200 sampai 264 dari terakhir. Untuk power fuse ini tersedia dengan rating continuous current di 0,5 dengan berbagai variasi sampai dengan ke rating 300 dan 400 ampere. Kemudian untuk melting current tipe K, di sini dapat dilihat juga untuk rating continuous current-nya dapat disesuaikan akan menggunakan melting yang 300 atau 600 ampere dilihat di minimum dan maksimal current-nya. Kemudian pada saat proses 10 second juga dan pada saat posisi 0,1. Kemudian perlu diperhatikan juga dari speed ratio-nya dari fuse tersebut. Oke, ini masih sama terkait dengan grafik pemilihan. Ini untuk yang tipe T, bentuknya sama. Di sini dapat lihat speed ratio-nya berbeda ya. Dia lebih lama untuk waktunya. Untuk continuous current tipe K dan T, dapat dilihat untuk tipe K atau T dengan rating 6 ampere mempunyai continuous current-nya di 9 ampere sampai dengan tipe varian rating lain sampai di 200 ampere. Kemudian untuk total clearing time-nya dapat dilihat dari grafik ini. Untuk tipe 15K dan 15 KPC dengan tipe K itu yang tipe cepat ya, dengan minimum melting dan total clearing time-nya sesuai dengan current itu. Mungkin itu teman-teman yang ada di materi yang telah diberikan Pak Zaban di FTK. Mungkin kita mau share-share mungkin, Mas. Saya ada beberapa ini ya mungkin slayer terkait dengan recloser. Jadi recloser itu kalau kita di PLN itu digunakannya di sistem double cafe ya. Mungkin kalau teman-teman di pembangkitan, saya kurang tahu juga apa mau pakai recloser. Tapi kalau fuse pasti pakai Mas ya. Biasanya kan di Ya, fuse untuk switchgear gitu ya pakai. breaker. Ya, breaker. Kalau recloser juga belum pernah lihat sih. Oh, Di kalau pembangkitan nggak recloser ada recloser. di pembangkit nggak ada Nggak recloser ada. Pak. Nggak mungkin. Jadi kalau Adanya breaker. kalau saya mungkin bisa sedikit sharing terkait recloser.
Kalau teman-teman pernah mati listrik ya, tapi dengan durasi yang pendek, itu bisa jadi reclosernya main. Jadi tadi yang dijelaskan sama Mas Ricardo, ketika ada eh, ini normal load, kemudian ada gangguan, si recloser itu akan membuka dengan jeda waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian apabila dia gangguannya minor ya, biasanya kayak kejatuhan ranting atau mungkin ada hewan, nah itu biasanya dia akan menutup kembali setelah open si reclosernya, dia akan menutup kembali dengan waktu yang telah ditentukan perencanaan sistem biasanya, kemudian akan normal kembali. Nah, tetapi apabila gangguannya masih muncul, maka si recloser itu akan membuka kembali dan dia akan memberikan eh, ini ya respon ya ke dispatcher kalau terdapat gangguan. Dan untuk di opening recloser yang kedua, biasanya waktunya lebih lama dari yang pada saat opening yang pertama. Nah, ketika masih terjadi gangguan di open yang ketiga dan dia akan mencoba masuk kembali, tetapi masih terdapat gangguan, maka si recloser ini akan continuous open. Jadi istilahnya mati listrik permanen di jaringan dock lokasi. Nah, kalau misalkan ya beberapa kali mungkin kita pernah yang misalkan ada gangguannya paling cuma berapa menit, 1 atau 2 menit, itu dapat dipastikan gangguannya muncul dari gangguan minor di eh, recloser yang bekerja. Mungkin itu teman-teman sedikit yang saya tahu terkait recloser. Kalau ini mungkin Mas Jati atau Mas Ricardo ada share terkait yang views. Kalau fuse ini sendiri biasanya ini hanya untuk pemutus thermal aja ya, kalau fuse tidak ada untuk managenya juga. Jadi beda dengan fuse sama MCB. Jadi kan kalau misalkan fuse itu kan hanya untuk dia thermal ya, over current-nya aja. Nggak bisa jadi dari overload-nya. Oh, jadi waktu current-nya melebihi meltingnya ini ya Mas ya, baru dia putus gitu ya. Ya betul. Jadi dia kalau misalkan melt dia sesuai udah sampai di melting sama atau enggak dalam damnya total clearance-nya dia nanti bisa biasanya untuk linknya dia bakal putus sih. Jadi kan kalau misalkan di MCB kan biasanya ada dua ya, bisa untuk thermal sama dengan untuk overload kan. Iya. Nah ini beda kalau di fuse itu sendiri cuman di thermalnya aja sih dia untuk memutuskan. Jadi langsung misalkan langsung putus, nggak bisa eh, langsung diganti ya. Misalkan dia ada batasnya juga sih biasanya kalau untuk fuse. Kalau di biasanya fuse itu ada ininya ya, Mas, ada indikatornya kalau dia putus gitu ya. Kalau biasanya putus itu kan biasanya di ujung si fuse sendiri tuh dia bakal ini sih kayak apa ya? Bakal indikasi bakal muncul lah ke permukaan. Kayak Harus ada tadi yang bisa kelihatan menonjol, menonjol lah ada yang menonjol. biasanya. Oh iya. Oh bentuknya berubah gitu ya. Enggak juga ya. Ya Di semacam ujungnya kayak aja ada sih, tombolnya. di ujungnya Hmm. aja. Tapi kalau dari fisiknya misalkan jadi gosong atau hitam gitu kelihatan ya Mas ya? Kalau misalkan dia udah putus lah Oh si enggak, fuse. biasanya enggak sih. Kalau dari fisik sendiri biasanya jarang, jarang banget untuk kelihatan. Walaupun gosong kan itu mungkin dari ada arus sisa ya di situnya mungkin Hmm. nggak akan kelihatan. Kalau dari warna dari apanya mah. Oh berarti dari bentuk fisik belum
belum terlihat lah ya gitu. Nggak terlalu kelihatan. Hmm, Still core. oke, oke. Yang kalau saya sih fuse-nya biasanya untuk fuse yang kecil ya, kayak buat di rumah itu kan pakai fuse yang kecil ya, kayak buat pengaman biasa, atau biasanya kalau kita lagi praktikum kan ada beberapa alat uji yang memang pengamannya pakai fuse ya, itu kan fuse kecil ya. Sedangkan fuse yang di sini kan lebih ke arah fuse di 20 kV. Tapi secara prinsip kerja sama ya Mas ya, fuse-nya. Ya, harusnya sama. Jadi kalau Yes. fuse-nya distribusi itu biasanya ada di atas trafo Mas. Setahu saya itu ada di atas trafo. Jadi dia untuk pengoperasiannya full manual. Jadi kalau pernah lihat mungkin ada di atas di atas trafo ada semacam ya selongsong fuse lah. Soalnya kan udah pernah masih udah familiar. Nah itulah fuse yang biasa digunakan di sistem 20 cafe di PLN. Kira-kira gitu. Sama aja sih sebenarnya. Hanya pengaplikasiannya aja mungkin Mas ya yang berbeda. Baik, eh, teman-teman, karena keterbatasan waktu record Zoom, mungkin kita dapat akhiri ya bincang-bincang atau sedikit sharing terkait news dari Headmaster, dan tentunya kita masih tetap harus belajar ya karena eh, perkembangan teknologi terkait proteksi akan terus berkembang. Mudah-mudahan kita dapat selalu mengikuti. Terima kasih atas kehadirannya. Dan saya tutup. Bila tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul.